Sinta, gadis berusia 18 tahun, pulang sekolah dengan wajah yang berseri-seri. Dia tak sabar untuk memberi kabar kepada kedua orang tuanya bahwa dia lulus sekolah dengan nilai tertinggi di sekolahnya. Orang tuanya adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah dari sawah satu ke sawah yang lain. Meskipun begitu, Sinta tumbuh menjadi gadis yang cantik, tinggi semampai, dan pintar. Dia mempunyai cita-cita yang tinggi agar bisa meningkatkan derajat kedua orang tuanya. Dia ingin melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Tapi itu tak mungkin karena di samping soal biaya, dia juga masih mempunyai 3 adik yang masih kecil dan lebih membutuhkan biaya untuk sekolah. Beranjak remaja, Sinta menjadi rebutan para pemuda yang ada di desanya. Selain pintar, Sinta juga mempunyai suara emas dan pandai menyanyikan lagu campur sari. Tak salah kalau Sinta menjadi penyanyi sinden yang tersohor di desanya. Sinta sangat menyukai profesinya ini karena dengan menjadi sinden, dia bisa mengurangi beban kedua orang tuanya. Pada suatu hari, Sinta bertemu dengan Fahri, pemuda dari desa sebelah. Fahri, yang baru saja pulang dari merantau, telah jatuh cinta pada pandangan pertama saat berkenalan dengan Sinta yang kebetulan menolongnya ketika digoda para laki-laki hidung belang yang telah mabuk karena minuman beralkohol. Begitupun Sinta. Diam-diam, dia menaruh hati pada Fahri. Cinta pun berlanjut, keduanya resmi pacaran, dan Fahri pun menunjukkan keseriusannya untuk melamar Sinta. Karena Fahri terlahir dari keluarga yang sederhana, dia membiayai pernikahannya dengan hasil jerih payahnya sendiri, karena tak ingin terlalu membebani kedua orang tuanya. Diputuskannya untuk kembali merantau ke kota dan segera pulang untuk menikahi Sinta, sang kekasih hati. Sinta dan Fahri melepas perpisahannya di terminal bus. Di terminal bus itulah untuk terakhir kalinya mereka dipertemukan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tibalah seorang juragan sawah di rumah Sinta. Juragan sawah itu, sebut saja namanya Pak Burhan. Pak Burhan itu tak hanya sebagai orang terkaya di desanya, tapi juga seorang rentenir. Saking kayanya, Pak Burhan tak cukup dengan 2 istri. Bahkan, dia sudah mempunyai 4 istri. Siang itu, Pak Burhan dengan wajah marah menagih hutang kepada ayah Sinta. Ternyata, ayahnya telah berhutang kepada Pak Burhan. Dengan sombong dan angkuh, Pak Burhan selalu menggebrak-gebrak mejanya, dan tak ada sopan santun sedikit pun. Sinta yang mendengar kegaduhan dari dalam kamar keluar dan ingin membuatkan teh untuk Pak Burhan, dengan harapan Pak Burhan akan sedikit meredam amarahnya. Dan benar saja, ketika melihat Sinta membawa segelas teh hangat untuknya, detik itu juga Pak Burhan langsung meleleh melihat kecantikan kembang desa itu. Senyum yang manis dengan rambut yang panjang terurai dan tubuh yang putih mulus. Kedua orang tua Sinta melihat gelagat Pak Burhan yang mata keranjang langsung menyuruhnya untuk masuk ke kamar.
Begitupun Pak Burhan dengan nada merendah langsung berpamitan pulang. Esok harinya, Pak Burhan mendatangi rumah Sinta lagi. Tak disangka, kedatangan Pak Burhan kali ini bukan untuk menagih hutang, melainkan untuk meminang gadis cantik itu. Pak Burhan akan membebaskan semua hutang orang tua Sinta, asal anak gadisnya mau untuk dijadikan istrinya yang kelima. Orang tua Sinta tentu saja menolak dengan keras, dan penolakan itulah yang berbuntut panjang. Di samping lebih memberatkan hutang dengan bunga yang tinggi, Pak Burhan juga merusak tanaman yang ada di sawah harapan kedua orang tua Sinta. Hingga pada suatu malam, saat Sinta mau pulang dari acara nyindennya, Sinta diculik beberapa orang suruhan Pak Burhan. Sinta yang waktu itu masih memakai konde dan kemben Jawa tak bisa berkutik dari penculik itu. Sinta dibawa ke sebuah gudang tua. Disitulah sudah berdiri Pak Burhan. Pak Burhan yang sudah berhasrat tinggi pada Sinta mulai membuka kain yang membalut tubuh Sinta. Tangannya diikat dan mulutnya juga dilakban, membuat Sinta tak bisa berkutik. Kesuciannya pun terenggut oleh Pak Burhan malam itu. Lelaki bengis yang tak berperi kemanusiaan. Setelah memuaskan nafsunya, Pak Burhan meninggalkan Sinta begitu saja. Sinta berjalan pulang tertatih, rambutnya acak-acakan, dan dia pun menangis di sepanjang jalan, meratapi hidupnya. Hidupnya kini hancur. Dia tak bisa menjaga kesuciannya untuk Fahri kekasihnya. Dia merasa hidupnya tak ada artinya lagi. Dan Sinta pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan benar saja, Sinta kemudian menyeburkan dirinya ke dalam sebuah sumur tua yang ada di dekat gudang itu. Keesokan paginya, orang tua Sinta dan warga mulai mencari keberadaan Sinta. Tapi setelah beberapa hari pencarian, tak ada hasil yang memuaskan. Di sisi lain, Pak Burhan tak ada rasa bersalah sedikit pun dan pura-pura tak mengetahui kejadian di malam itu. Dengan santai dan tenang, masih menikmati hari-harinya. Tibalah malam, tepatnya 1 minggu setelah kejadian malam itu. Pak Burhan yang sedang bersenang-senang di sebuah warung tiba-tiba melihat bayangan Sinta dari kejauhan. Pak Burhan tak menghiraukan bayangan tadi hingga Pak Burhan pulang. Dengan mengendarai mobil mewahnya, tiba-tiba di samping kirinya duduk seorang memakai kemben dan berkonde. Sosok itu menghadap muka Pak Burhan dengan mata melotot dan wajah yang pucat. Pak Burhan melajukan mobilnya dengan cepat dan dengan rasa ketakutan. Sesampai di rumah, dia langsung menuju kamar. Saat dia melangkahkan kakinya, dia mendengar suara lagu campur sari. Dan terlihat dengan jelas tusuk konde terjatuh dari atas. Setelah dia melihat ke langit-langit, tepat di atas kepalanya tergantung sosok wanita dengan rambut terurai, mata menghitam dan melotot. Tubuhnya berlumuran darah dan suara cekikikan yang melengking. Pak Burhan pun lari keluar rumah untuk mencari pertolongan. Sampailah Pak Burhan di rumah salah satu orang suruhannya yang selalu setia membantunya. Pak Burhan kemudian menceritakan semua yang ia alami malam itu. Dan Bimo,
Wangsulan Pak Burhan mengatakan untuk pergi ke dukun. Jadi itu juga Pak Burhan dan Bimo menuju orang pintar. Sesampainya di rumah dukun itu, tanpa menceritakan, hanya melihat wajah Pak Burhan, sang dukun dapat mengetahui kejadian yang dialami oleh Pak Burhan. Sang dukun pun membekali cincin dan memagari rumah milik Pak Burhan. Pak Burhan mulai tenang dan lega. Dia mulai kepikiran kenapa sang dukun menyebut kalau semua kejadian itu adalah ulah arwah Sinta yang ingin menuntut balas. Dia merasa aneh karena dia tak membunuh Sinta malam itu. Hari pun berlalu dan tibalah malam giliran Pak Burhan pulang ke istrinya yang ketiga. Rumahnya yang cukup jauh hingga harus melewati hutan jati di perbatasan desa. Mobil yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dan sialnya lagi, Pak Burhan lupa memakai cincin yang diberikan oleh sang dukun. Pak Burhan tak sengaja melepasnya saat mau mandi tadi sore. Dalam gelapnya malam yang sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Tak ada satu mobil maupun kendaraan yang lewat satupun. Suasana menjadi ganjil saat tiba-tiba ada suara rolongan anjing dan suara kepakan burung gagak di atas kepalanya. Pak Burhan yang ketakutan langsung masuk ke dalam mobil. Dia berharap pagi segera tiba. Pak Burhan tertidur di atas setir mobil dan tak sengaja menekan tombol klakson. Dengan mata yang masih sayup-sayup, dia melihat sosok wanita cantik di depan mobilnya. Dasar mata keranjang. Pak Burhan pun kemudian keluar dari mobil dan langsung merayu dan langsung menggandeng tangan wanita itu. Saat Pak Burhan menggandeng tangan itu, tiba-tiba berubah menjadi ular besar. Pak Burhan pun lari dan kembali masuk ke dalam mobil. Sesampai di dalam mobil, Pak Burhan lagi-lagi dikejutkan Sinta yang duduk di dalam mobil Pak Burhan. Pak Burhan mencoba menyalakan mobilnya, tapi tetap saja tak bisa jalan. Sinta yang tadinya berwajah cantik tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Matanya melotot hingga bola matanya lepas menggelinding di bawah kaki Pak Burhan. Lidahnya menjulur dengan gigi bertaring, kukunya memanjang. Sosok tersebut itu pun kemudian mencekik leher Pak Burhan. Pak Burhan pun berteriak sekencang-kencangnya dan menyalakan mobilnya. Tapi kali ini mobil Pak Burhan bisa jalan, dan Pak Burhan pun melaju dengan cepat dan tak terkendali. Akhirnya, Pak Burhan menabrak sebuah batu besar yang ada di pinggir jalan. Keesokan paginya, Pak Burhan ditemukan tewas dengan mata yang melotot dan lidah menjulur. Bimo, yang mengetahui rahasia Pak Burhan, ia tak ingin mati sia-sia seperti majikannya. Ia pun memutuskan untuk melapor kepada polisi dan menunjukkan di mana kejadian naas yang dialami Sinta malam itu. Tim SAR, polisi dan keluarga Sinta segera menuju ke gudang tua itu. Hanya beberapa meter saja, Ibu Sinta melihat potongan kain yang ada. Potongan kain yang dipakai Sinta waktu itu. Kain itu tersangkut di ranting dekat sumur. Tim SAR pun kemudian segera turun ke dalam sumur itu. Dan benar saja, tampak kain yang mengambang di atas air. Ibu Sinta tampak shock, dan dia tak mengira
Anak yang jadi kebanggaan orang tuanya selama ini meninggal secara tak wajar. Begitupun juga Fahri, ketika dia pulang dengan tubuh yang lemas dan sedih. Ia pun tak berdaya setelah mendengar kabar tentang Sinta. Rencana indah yang mereka ukir selama ini pun harus berakhir tragis. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.